Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa untuk teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun semua berada, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bala bencana serta mara bahaya ya. Hari ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan imunologi. Ini mungkin pertemuan yang ketiga atau keempat ya di kuliah imunologi. Pada kesempatan kali ini kita mungkin akan cukup banyak yang dibahas, jadi saya buat dalam bentuk video seperti ini, mudah-mudahan lebih mudah dimengerti oleh semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elemen-elemen dalam sistem imun atau dalam sistem pertahanan tubuh manusia. Pada pertemuan kemarin saya sempat singgung tentang bagian ini ya. Saya bilang bagian ini akan sering saya ulang-ulang, bagian ini akan sering saya singgung, dan kali ini saya akan ulang sedikit tentang bagian pembagian atau klasifikasi dari sistem pertahanan tubuh manusia. Ya, jadi secara umum kemarin saya masih ingat mungkin ya, ada yang dinamakan sistem imun yang dibawa atau bawaan, ada yang didapatkan ya. Yang pertama ada yang dinamakan dengan sistem imun yang non spesifik, nah atau sistem imun bawaan. Artinya dia bekerja dengan cara melawan semua antigen atau patogen yang masuk ke dalam tubuh manusia secara non spesifik. Jadi semua akan diserang atau semua akan dihancurkan ya. Jadi tidak melihat siapa antigennya, siapa yang datang, tapi semua yang masuk ke tubuh selama itu dianggap sebagai sebuah ancaman, maka akan disingkirkan atau dieliminasi. Yang kedua, ada sistem imun yang disebut dengan sistem imun yang spesifik atau dapatan. Nah, jadi sistem imun ini kita dapatkan setelah kita lahir, ya. Nah, dia sifatnya spesifik, jadi dia akan mengidentifikasi antigen mana yang akan diserang oleh antibodi mana yang dapat menyerang antigen ini, gitu. Sehingga kita namakan ini sebagai sistem imun yang spesifik ya. Tentunya nggak cuma antibodi, tapi ada juga macam-macam lainnya gitu ya. Nah, secara umum selalu ada dua. Ada yang sifatnya humoral, ada yang sifatnya seluler. Kalau humoral itu berarti dia sistem imun yang melibatkan cairan tubuh, misalnya darah gitu ya, atau sel-sel darah. Kalau seluler, nah itu yang banyak melibatkan sel-sel tubuh manusia ya, dari mulai sel T, sel B dan sebagainya. Di sistem imun yang non spesifik pun sama, ada yang sifatnya seluler, ada yang sifatnya humoral ya. Nah, untuk lebih mudah, untuk lebih mempermudah pemahaman kita terhadap sistem imun, kita dapat melihat, saya akan gambarkan dalam sebuah video yang kartun atau mungkin animasi yang menarik seperti ini. Oke, silakan. Nah, jadi berikut ini kita akan kasih gambaran sebuah animasi tentang bagaimana sih si sistem imun ini bekerja gitu ya. Nah, jadi ya kita tahu juga bahwa setiap hari kita ini memang selalu berhadapan dengan yang namanya virus, bakteri, atau semua patogen-patogen, makhluk-makhluk gaib yang bisa menyerang manusia, gitu ya. Nah, sistem imun ini kerjanya banyak banget, ya. Dia mulai komunikasi, membunuh musuh, mengaktifkan sel lain, ya. Dan sel yang terlibatnya banyak banget nih kita lihat ya. Ini selnya ada sampai lebih dari 18 sel. Ini diketahui, masih banyak yang belum diketahui dan ditulisin di sini ya. Nah, ini kalau mau lebih gampang kita kasih warna nih. Warna merah ini untuk membunuh musuh, misalnya makrofag ya. Ini kalau kita kasih warna merah, kuning, coklat. Nah, kalau kita lihat ini warna-warnanya akan saling nyambung ya. Jadi kelihatan betapa kompleksnya sistem imun ini gitu ya, bahwa semuanya saling terhubung dan semuanya saling teramplifikasi, saling menguatkan, saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Ini nggak ada satupun yang bekerja sendirian. Nah, terus oke, ini kita ambil contoh, misalnya ada kita ketusuk sama sebuah paku ya. Ketusuk sama jarum, nah kita berdarah. Nah, ketika darah ini kan berarti ada lubang dari luar dan ada kemungkinan bakteri masuk ke dalam ya. Bakteri ini kan yang ngeri itu adalah ketika dia bereplikasi, membentuk koloni gitu ya. Sampai dari jumlahnya satu menjadi berjuta-juta gitu. Nah, ketika bakteri ini mulai menyerang, hijau-hijau ini bakteri ini ya, dia akan masuk menginfeksi dan akan mulai menyerang sel-sel tubuh kita. Nah, kita ambil contoh di sini, yang pertama muncul salah satunya adalah makrofag. Ya, tadi masih ingat, dia tugasnya membunuh musuh, ukurannya kecil ya, cuma 21 mikro, tapi di kalangan sel ini tergolong besar. Nah, apa peranan dia di sini? Inilah yang terjadi. Makrofag ini akan menyelubungi bakteri ya, kemudian ditelan. Kemudian dia akan mengeluarkan protein pengirim pesan ya, ada di pembuluh darah ini nanti akan menghasilkan, dia akan mengirim pesan pada pembuluh darah
yang menulis karena boleh perlu bantuan. Gitu. Dia akan minta bantuan di teman-teman yang lain. Nah, tadi sel-sel lain kan merespon, oh ada yang butuh bantuan nih makrofag gitu ya. Maka keluarlah neutrofil gitu ya, akan mengeluarkan toksin-toksin yang membunuh bakteri gitu. Terus dia akan mulai banyak akan saling menghancurkan tuh ya. Di sini lucu-lucu teksnya. Nah, ini semua bunuh bakteri di sini, dan dia bahkan akan memanggil sel dendrit nih. Ini masih bagian dari non spesifik. Sel dendrit ini yang kayak semacam otaknya lah. Nah, dia akan mengeluarkan berbagai beberapa senyawa kimia atau sitokin ya. Salah satu fungsinya adalah mengenali sel atau mengenali antigen-antigen yang masuk ke dalam jaringan ini gitu. Nah, jadi kenapa namakan sel dendrit ini? Karena emang bentuknya seperti saraf ya. Nah, dia berpikir dan dia akan merombak atau memproduksi ya, memperkuat berbagai lain gitu. Nah, ini sel dendrit di permukaannya ini dia mengenali ya sel-sel lain. Nah, dia akan berkomunikasi dengan sel yang bersifat spesifik, yaitu sel T helper. T helper ini membantu mengenali antigen. Ini ya T helper gambarannya. Kalau kalian nonton animenya mungkin kelihatan bentuknya ya. Nah, sel T ataupun sel B ini ada sifatnya sel memori. Jadi mengingat antigen yang sudah menyerang tubuh. Sel memori inilah yang akan nanti berfungsi ketika ada infeksi yang sama gitu ya. Oke, sekarang ada sel lain yang terlibat, yaitu sel B. Sel B ini juga sama, dia akan berproliferasi atau berkembang, berdiferensiasi ya. Dan kemudian sel B ini akan mengeluarkan suatu senyawa ya yang dinamakan dengan suatu senyawa ya, mungkin ini ya unik ya. Oh ya, dia dibantu juga oleh sel T helper nih. Jadi sel B yang udah nggak mau hampir tidur ini atau hampir lemes ini ya dibantu lagi oleh T helper supaya dia tetap semangat gitu ya, tetap mengeluarkan berbagai senyawa kimia. Nah, yang dikeluarkan adalah suatu senyawa yang namanya antibodi atau imunoglobulin. Ya, ini bentuknya seperti huruf Y dan dia punya banyak bentuk dan berbagai kelas tergantung dari bentuknya ya, tergantung dari fungsinya masing-masing. Milik setiap imunoglobulin ini memiliki fungsinya beda-beda. Oke, yang tadinya makrofag sama neutrofil doang, sekarang nggak sendirian ya. Sekarang dibantu oleh berbagai sel-sel lain, bahkan sekarang dibantu oleh adanya bantuan-bantuan dari sel-sel T, misalnya ini T helper tadi ya. Makrofag yang udah mau mati ini, yang udah mau lemes ini dibantu gitu. Nah, sekarang muncul lagi nih yang tadi, lautan atau serangan antibodi. Antibodi ini kan bagiannya kayak cairan jumlahnya ya. Nah, antibodi ini jumlahnya banyak dan dia akan mengikat secara spesifik pada satu antigen ya. Jadi satu antibodi untuk satu antigen dan satu jenis antibodi buat satu antigen gitu ya. Oke. Di sini mulailah proses-proses berikutnya gitu. Sampai akhirnya semua bakteri ini terselubungi dan akhirnya infeksinya berhenti karena semua bakteri yang telah atau semua patogen yang menginfeksi ke dalam sel tubuh telah rusak gitu ya. Kalau udah mereka kemana? Kalau mereka terus ada dalam tubuh, malah tubuh kita takutnya malah akan terinfeksi atau malah akan mati semua selnya. Jadi mereka akan mati juga sel-selnya. Jadi mereka setelah menjalankan tugasnya akan mati, gitu ya. Nah, data-data ini akan disimpan di sel memori ya, baik sel B ataupun sel T, sehingga kalau ada yang datang lagi nanti infeksi yang datang lagi, antibodinya keluar dengan cepat, ya. Jadi nggak selama sebelumnya. Ya, itu kira-kira ya. Jadi gambaran betapa kompleksnya sistem daya tahan tubuh kita. Oke. Ya, itu tadi gambaran animasi yang mungkin cukup menarik ya. Kalau saya sih lebih mudah mempelajari sesuatu itu dari yang sifatnya menarik buat saya. Makanya lebih enak belajar itu lewat animasi, lewat kemarin mungkin ada anime, saya masukin anime gitu ya. Jadi intinya apapun yang membantu pembelajaran bisa digunakan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang dari mana sih sistem imun yang ada di tubuh kita itu bekerja. Jadi cukup rumit sistem imun ini dan banyak keterlibatan satu dengan lainnya. Makanya kalau pada pertemuan lalu saya sempat singgung bahwa ciri-ciri sistem imun itu dia bersifat kooperatif dan amplifikatif. Jadi saling bekerja sama, saling menguatkan, saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, organ yang terlibatnya pun cukup banyak ya. Kita nggak bisa menyebutkan organnya cuma satu, cuma dua ya. Tapi ada banyak organ yang terlibat di sini. Oke.
Oke, ini ada sebuah gambaran, mungkin di sebelah kita bisa lihat. Di gambaran berikut ini kita akan melihat bahwa sistem imun ini ternyata terdiri dari organ yang cukup rumit ya. Kita akan lihat dari mulai atas sampai yang paling bawah. Nah, yang pertama di sini ada belakang sini ya, tonsil dan adenoid gitu. Nah, ini kalau kita bahasa mudahnya disebutnya apa? Namanya amandel katanya ya. Kan dulu mungkin suka ingat kalau ada yang kena radang, ada yang ada apa namanya? Kena amandel kan dulu suka mungkin waktu zaman-zaman SD kayak takut banget gitu ya. Banyak makan micin nanti amandel dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang pada fungsinya tonsil dan adenoid ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam hal imunitas gitu. Nah, pentingnya apa? Tonsil dan adenoid ini dia yang pertama kali kontak dengan patogen di mulut. Jadi selain melalui kelenjar ludah kita, tapi di tonsil dan adenoid ini pun ada kontak antara organ dengan patogen yang masuk ke mulut, dan dia mengandung banyak limfosit di jaringannya. Jadi di dalam jaringan amandel atau tonsil ini banyak limfosit atau sel-sel limfatik yang terlibat. Gitu, dan ini berfungsi dalam membunuh patogen yang masuk ke mulut. Yang berikutnya adalah sebuah jaringan limfatik. Jaringan limfatik ini juga cukup rumit ya. Dia terdiri dari berbagai macam lokasi ya, berbagai macam kelenjar-kelenjar yang kita sebut dengan namanya lymph nodes ya, atau kelenjar limfatik. Yang dia berfungsi untuk menyaring cairan limfatik. Jadi ada sebuah cairan, beda mirip sama cairan kayak darah gitu ya. Cuman ini disebut cairan limfatik yang menuju ke berbagai macam pembuluh limfatik untuk diedarkan pada darah ya gitu. Oke, yang berikutnya ada timus ya. Ini timus ini mungkin letaknya agak susah dilihat, karena kalau kita ngebedah jantung tikus ya, kita bisa ngelihat ada sebuah organ kecil di atas jantung. Nah, itu namanya timus ya. Timus ini di belakang jantung letaknya, dan dia hanya aktif pada saat pediatri dan geriatri. Jadi kalau kita usia dewasa, usia aktif, timus ini kemungkinan tidak aktif ya. Jadi agak nggak bisa dilihat dengan aktivitasnya. Nah, pada saat pediatri ini, di timus inilah terbentuk yang namanya berdiferensiasi atau tumbuh dewasa ya, yang namanya sel T. Nah, ini di keyword pertama ya, ingat T, berarti timus ya, di tempat tumbuhnya sel T, ingat tuh. Oke, berikutnya ada yang disebut dengan limfa atau spleen ya. Nah, di sini terletak di abdomen sebelah kiri mungkin ya, di atas diafragma, jadi agak sini sedikit. Nah, kalau waktu di janin dia ini fungsinya menjadi semacam tempat produksi darah. Tapi kan kalau udah lahir ya beda lagi fungsinya ya. Kalau udah lahir dia fungsinya justru malah jadi mengeliminasi sel-sel darah supaya keluar. Kalau dalam beberapa uji imunomodulatori ya, aktivitas imunomodulator yang menggunakan tikus, biasanya salah satu pengukurannya adalah mengukur ukuran atau bobot dari limpanya. Karena katanya kalau misalnya sistem imun itu berbanding lurus sama bobot atau ukuran dari limpanya gitu. Yang berikutnya adalah sebuah organ yang mungkin ini masih misteri sampai sekarang, karena nyatanya memang fungsinya nggak semua orang tahu ya. Organ tersebut adalah yang disebut dengan appendix atau usus buntu ya. Jadi fungsinya belum diketahui secara umum, tapi yang jelas kalau organ ini tidak ada, memang ada penurunan dalam sistem imun mukosa. Jadi dia berperan dalam sistem imun yang berperan di dalam mukosa atau lapisan cairan tubuh ya. Dia juga membantu terhadap eliminasi zat asing gitu. Jadi memang kalau ini masih misterius, tapi memang kalau konon ya, saya belum pernah ada, nauzubillah jangan sampai kena. Katanya kalau yang sudah pernah kena ini memang sangat sakit gitu ya. Nah, kita lihat mungkin ada sedikit video tentang appendicitis juga. Nah, ini ada sebuah video ya, jadi ngeritain tentang operasi laparoskopi ya, atau appendektomi ya. Jadi ngambil usus buntu yang udah kena radang. Ini appendix nih ya, usus buntu ini di ujung sini ada umbai yang kayak nggak jelas gitu buat apa gitu ya. Nah, tapi masalahnya kalau udah radang, kalau misalnya karena kayak apa ya, kalau katanya karena makan yang kecil-kecil gitu ya, kayak cabai rawit, biji cabai gitu, bisa radang, dan ini perihnya luar biasa gitu ya, katanya udah pernah gitu.
Nah, bahayanya apa? Namanya radang kan, efek sampingnya pada akhirnya ke bleeding, pendarahan, bengkak gitu ya. Jadi harus cepat diambil. Nah, ini salah satu contoh untuk operasi laparoskopinya gitu ya. Jadi kita bikin bolongan nih, kita bikin lubang di 3 bagian pada abdomen ya. Kita kasih dia intravena anti nyeri, penahan nyeri atau anestesi ya, dibius karena ini kan operasinya lumayan besar ya. Masukin juga untuk alat bantu nafas, takutnya biusnya berlebihan, dan juga kateter ya untuk buang air gitu. Nah, waktunya biasanya sekitar cepet sih ya, cuman paling maksimal 30 menit ya. Jadi kita masukin ada instrumen kayak gini ya, lewat 3 lubang tadi. Nah, ini ngarahnya semua ke arah appendixnya. Ya. Apa gunanya? Yang dimasukin ke sini adalah pertama karbon dioksida, dimasukin sebuah gas nih ya. Jadi agak ngembung perutnya gitu. Oke, yang kedua baru masuk laparoskop. Ini masukin kamera. Jadi kelihatan bagian dalam perut kita isinya kayak gimana. Jadi kita bisa ngeliat belah mana yang radangnya gitu ya. Karena abdomen itu kan kosong, jadi biasanya langsung bisa kelihatan ke bagian appendixnya gitu. Nah, baru lubang satunya dipakai buat motong appendix ini gitu ya. Bisa kita tinggal gunting, masukin ke dalam kantong spesimen, ditarik keluar gitu ya. Kemudian baru disiram pakai NaCl fisiologis gitu ya. Nanti lukanya biar cukup kering gitu ya. Oke, kita siram lukanya disiram, kemudian dikeluarin lagi airnya. Nah, kalau udah kelihatan, kita lihat lagi sekali lagi pakai laparoskopi, ternyata lukanya udah nutup semua gitu ya. Baru kita ambil lagi si instrumen-instrumen ini gitu. Ya, ini biasanya kan kalau bisa operasi gini baru kita nggak boleh, harus nunggu kentut dulu, katanya buang angin dulu ya, biar karbon dioksidanya keluar semua gitu. Nah, jadi biasanya sebagai farmasis juga di akhirnya pasti biasanya tetap harus ada pemberian kayak anti nyeri, analgesik gitu ya. Misalnya berupa analgesik biasa lah, pain reliever buat mencegah rasa nyeri pasien biar nggak datang lagi gitu. Itu sekilas tentang laparoskopi appendektomi. Ya, itu tadi penjelasan tentang operasi laparoskopi appendicitis. Wah, kayaknya sakit banget ya. Berikutnya ada juga yang disebut dengan bone marrow atau sumsum tulang. Nah, ini mirip sama yang tadi, sel T ya. Kalau T tumbuhnya di sel yang tumbuh di timus. Kalau ini di bone marrow tumbuh sel yang namanya adalah sel B. Gitu ya. Jadi beda ini gampang ya. T timus, B bone marrow. Gitu ya. Nah, ini bone marrow ini cukup lumayan, dia menyusun sekitar 5% dari tubuh kita gitu ya, dan terjadi hemopoiesis atau pembelahan sel. Ya, 4 sel B ini berdiferensiasi. Ini gampang ya, T timus, B bone marrow. Oke, berikutnya kita akan melihat bagaimana proses pembentukan sel-sel darah ini berlangsung, atau kita sebut juga namanya hematopoiesis ya. Jadi ada proses hematopoiesis ini atau proses pembentukan sel darah ini sebetulnya merupakan proses yang cukup panjang sama dan berdifferensiasi menjadi jadi pada mulanya sel darah yang berbeda-beda. Ini ada satu sel yang berperan sebagai sel induk ya, kita namakan dia pluripotent hematopoietic stem cell ya. Kalau lihatin pluripotent itu kira-kira sel yang belum berdiferensiasi ya, dan bisa multiple kreatif, jadi bisa punya potensi buat jadi sel apapun gitu ya. Kita namakan pluripotent hematopoietic stem cell. Nah, sel induk ini kemudian akan berdiferensiasi menjadi 2. Yang satu namanya stem cell myeloid, yang satu namanya stem cell lymphoid, dan satu lagi dia ada sel dendritik sebetulnya. Tapi yang sel dendritik ini dia karena nggak berperan langsung dalam pembentukan sel darah yang lain, jadi biasanya kita pisahkan. Myeloid itu artinya sel yang tumbuh di sumsum tulang belakang ya. Nah, dia akan berdiferensiasi lagi menjadi 3 sel. Yang pertama adalah megakaryocyte ya. Megakaryo itu artinya sel yang memiliki nukleus atau inti sel yang besar ya. Ini ukurannya kalau kita bandingin kira-kira ukuran realnya kayak gini lah. Jadi emang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel lain gitu ya. Yang kedua ada eritrosit atau sel darah merah ya. Ini udah sering kita dengar pasti ya. Yang ketiga ada myeloblast atau sel-sel dari sumsum tulang belakang yang belum dewasa atau belum tumbuh, belum berdiferensiasi.
Oke, berikutnya dari masing-masing sel ini juga mereka akan berdiferensiasi ya. Megakaryosit yang tadinya merupakan sel yang besar, ironisnya ternyata dia berdiferensiasi menjadi sel yang sangat kecil ya, jadi trombosit atau menjadi keping darah ya, platelet yang membantu dalam proses pembekuan darah atau proses penyembuhan luka ya. Nah, eritrosit dia udah bentuk akhir ya, jadi itu tidak berdiferensiasi lagi. Sedangkan mieloblast ini juga sama, dia berdiferensiasi menjadi beberapa sel ya. Yang pertama ada neutrofil. Ini kalau yang kemarin nonton animenya, ini salah satu tokoh utamanya ya. Neutrofil ini jadi digambarkan sebagai sel yang memiliki neutral attraction. Jadi dia tidak menarik sel secara khusus, dia netral gitu ya. Nah, ini berperan sebagai general attack. Jadi dia menyerang patogen secara umum ya, jadi nggak spesifik ataupun nggak menunggu apa, dia umum aja. Nah, dia juga yang salah satu sel yang paling pertama bergerak atau yang paling pertama menuju tempat terjadinya inflamasi atau tempat terjadinya radang ya. Makanya kan kalau di anime digambarin yang paling cepat datang selalu dia dulu gitu ya gitu. Nah, yang kedua ada basofil. Basofil ini cukup berperan cukup unik bentuknya, karena dia berperannya banyaknya ke dalam reaksi-reaksi alergi ya, dengan melibatkan imunoglobulin yang E gitu. Nanti basofil ini akan melepaskan berbagai sitokin atau histamin yang berperan dalam alergi gitu. Yang ketiga ada eosinofil. Eosinofil ini juga jarang dibahas karena nggak berperan terlalu signifikan. Ya, salah satu peran yang paling pentingnya adalah dia berperan untuk sitokin proinflamatori. Jadi sebelum terjadinya radang, nanti sitokinnya dia keluarkan oleh eosinofil ini gitu ya. Yang terakhir ada monosit. Monosit ini sebetulnya sel yang memiliki sel tunggal ya. Jadi sel darah lain kan biasanya intinya banyak. Nah, kalau sel darah monosit ini tunggal ya. Dia sel darah tunggal dan biasanya peranannya untuk mengenali pengenal awal dari sel-sel yang akan masuk atau yang berpotensi sebagai antigen. Nah, kalau masih monosit dia masih belum ditakuti nih, karena dia cuma mengenali doang. Yang ditakuti ketika monosit ini sudah menjadi makrofag ya. Nah, kalau sudah menjadi makrofag, dia selain mengenali antigen, maka makrofag ini berperan juga terhadap yang disebut dengan proses fagositosis atau proses sel yang memakan sel inang ataupun sel bakteri yang sudah terinfeksi gitu ya. Jadi ini salah satu sel yang paling poten dalam proses inflamasi atau proses eliminasian dari patogen. Nah, itu yang mieloid tadi. Untuk yang limfoid dia sebetulnya tidak banyak ya, karena hanya menjadi dua. Yang satu adalah sel NK atau natural killer ya. Jadi dia mirip sama neutrophil atau mirip sama makrofag tadi. Ini NK sel ini berkaitan erat sama makrofag dalam fungsinya untuk membunuh atau melakukan proses fagositosis gitu ya. Nah, yang kedua limfosit atau sel-sel limfatik. Nah, ini akan berperan yang akan tumbuh menjadi sel T, sel B dan sebagainya. Nah, dari sel limfosit barulah kemudian dia berdiferensiasi menjadi sel T dan sel B ya. Tadi tergantung tempatnya, kalau di timus dia menjadi sel T, kalau di bone marrow atau di sumsum tulang dia menjadi sel B gitu ya. T ini secara umum ada dua ya, ada T helper dan ada T cytotoxic. T helper ini yang bertugas untuk membantu dalam proses aktivasi makrofag, aktivasi sel B gitu ya, ataupun reseptornya berbeda ya. Sel T helper ini memiliki reseptor CD4 dan cytotoxic ini memiliki reseptor CD8. Jadi kita akan bahas di materi berikutnya ya. Nah, sedangkan sel B ini yang tadi tumbuh di sumsum tulang belakang, maka dia akan tumbuh menjadi sel plasma dan sel B memori. Sel B memori inilah yang berperan dalam proses pengingatan ya atau pengenalan antigen yang menginfeksi berulang. Ini menjadi penyebab kenapa kalau orang udah kena cacar pada waktu kecil nggak kena lagi di kemudian hari ya. Karena sel B memori sudah menyimpan data tentang antigen tersebut. Nah, gimana dengan sel plasma? Nah, sel plasma inilah yang sebetulnya nanti akan menghasilkan senjata yang paling kuat dari sistem imun ini, yaitu antibodi ya, atau imunoglobulin. Nah, kalau kita lihat perbandingannya kira-kira jumlahnya seperti ini ya. Ini kalau kita ada yang namanya prosesnya CBC atau complete blood count. Jadi kalau kalian ke rumah sakit untuk tes darah, itu kita bisa minta bantuan mereka untuk mengukur jumlah sel-sel darah yang kita punya ya. Nah, jadi kalau diukur kayak gini, kita akan ketahuan kira-kira persentasenya itu memang yang paling banyak itu adalah neutrophil ya, 60-70%. Makanya dia disebut tadi general attack ya, karena memang dia menyerang duluan.
Nanti baru yang berikutnya limfosit. Jadi sel T, sel B ini baru nggak akan ketahuan dulu yang mana. Ketahuannya limfosit aja. Belum jadi sel T, belum jadi sel B, ya. Berikutnya baru monosit yang akan menjadi makrofag. Baru eosinofil sedikit. Nah, yang akan lebih banyak, yang akan paling sedikit adalah basofil. Karena basofil ini hanya dikeluarkan dalam respon terhadap alergi. Nanti kalau proses yang berlangsung infeksinya memang parah, nanti prosesnya akan berkembang, semuanya akan meningkat, ya. Gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang organ-organ yang berperan dalam sistem imun. Nah, berikutnya kita akan masuk terhadap bagaimana sih sistem imun ini atau sistem pertahanan tubuh ini merespon adanya suatu serangan patogen. Ya, jadi bagaimana yang disebut dengan respon imun humoral maupun respon imun selular. Ya, itu untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.